Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1385. Berjalan keluar dari makam kuno, Lian tiba-tiba berhenti. Wu Liuqi, yang mengikutinya, sangat menyadari hal ini. Setelah Lian sadar, dia bertanya, "Apa yang kamu lihat?" "Seorang anak kecil," jawab Lian. "Nak, apakah itu dia?" Wu Liuqi mengerutkan kening, tetapi sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dalam reinkarnasi makhluk abadi, tidak banyak yang bisa disebut anak-anak. Lian tahu siapa yang dimaksud Wu Liuqi. Dia telah melihat orang ini di alam rahasia. Pada saat itu, boneka merah muda itu membunuh naga jahat itu dan terbang melalui kehampaan. Neza. Namun, tidak seperti Neza yang dilihatnya dengan matanya sendiri, gambaran yang baru saja dilihat Angli melalui kemampuannya meramalkan masa depan benar-benar berbeda kecuali ukurannya yang serupa. Anak dalam gambar tampak seperti baru saja terguling di lumpur, pakaiannya yang compang camping hampir tidak menutupi tubuhnya, dan dia dikejar oleh banyak orang dengan tongkat kayu dan tombak. "Apakah kamu tahu di mana dia?" Wu Liuqi bertanya. "Hai, dia ada di pantai," jawab Lian. "Hai, benar." Wu Liuqi tersenyum. "Apakah kamu tahu di mana itu?" Lian bertanya. Dari satu gambar saja, petunjuk yang tersedia sangat terbatas, dan tidak ada cara untuk menentukan lokasi spesifiknya. Wu Liuqi tersenyum dan berkata, "Jika itu benar-benar dia, tentu saja dia ada di Laut Cina Timur. Mengapa tidak Laut Cina Barat, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Utara?" Lian bertanya berulang kali. Wu Liuqi menjawab, "Pernahkah Anda mendengar ceritanya? Reinkarnasi makhluk abadi adalah tentang sebab dan akibat, dan ini juga merupakan bencana." Lian mengerutkan kening, seolah dia memahami sesuatu di dalam hatinya. Saat Neza membuat onar di laut, itu adalah Laut Cina Timur. Sebuah desa nelayan di Laut Cina Timur. Seorang anak yang berpakaian sembarangan berjalan ke dapur sebuah rumah pada malam hari, menemukan sisa makanan di lemari es, dan bahkan tanpa sempat memanaskannya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dan akhirnya menjilat dasar mangkuk. Dua sosok tergantung di ruang kosong di luar jendela. Salah satunya tampan dan tampak seperti anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun, sementara yang lain jelek seperti yaksa, dengan pedang berkepala hantu di tangannya. Mereka berdua memandang melalui jendela ke arah seorang anak yang sepertinya telah lapar selama beberapa hari. Yaksa yang jelek itu berbicara, "Pangeran ketiga, apakah dia Neza yang bereinkarnasi?" "Ya, itu dia." Pangeran ketiga mengangguk dan menjawab, matanya tertuju pada Neza dengan penuh kebencian. Tapi kelihatannya tidak seperti itu sama sekali. "Pengemis kecil di depanku ini jelas tidak berguna." Pangeran ketiga mendengus dingin dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Reinkarnasi para dewa adalah takdir. Apakah menurutmu dia akan tetap menjadi makhluk abadi dengan kekuatan tak terbatas setelah reinkarnasi? Seperti yang kamu katakan, dia hanyalah orang biasa sekarang. Tidak, dia hanyalah seekor anjing liar sekarang yang lebih buruk dari seorang pengemis. Selain itu, dia dan saya adalah musuh alami. Saya memiliki perasaan khusus terhadapnya, yang benar-benar tidak salah lagi." Yaksa jelek mengangkat pedang berkepala hantu di tangannya dan berkata, "Pangeran ketiga, sekarang identitasnya telah dikonfirmasi, biarkan aku turun dan membunuh anak ini dengan satu pukulan." "Tidak." Pangeran ketiga buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Yaksa, lalu mencibir dan berkata, "Terlalu mudah baginya untuk membiarkan dia mati seperti ini. Aku ingin dia dicerca oleh dunia, dan akhirnya aku akan kram dan terkelupas kulitnya." Ugli Yaksa mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, serahkan masalah ini kepada saya." "Ya." Pangeran ketiga menjawab dengan ringan. Neza belum kenyang sama sekali dan ingin mencari makanan lain untuk dimakan. Dia tidak tahu kalau Yaksa yang jelek itu datang untuk menimbulkan masalah baginya. Yaksa mula-mula menyalakan api kecil dengan jarinya untuk menyalakan rumah, lalu pergi ke tempat tidur pemiliknya dan meniupkan angin dingin untuk membangunkan pasangan itu, lalu bersembunyi di samping untuk menonton pertunjukan. Neza sedang mencari sesuatu untuk dimakan ketika dia tiba-tiba mencium bau asap. Melihat ke arah asap, dia menemukan bahwa ruang tamu terbakar. Dia berbalik dengan cemas dan mengambil baskom untuk menampung air untuk memadamkan api. Sangat disayangkan Neza sangat kurus sehingga dia tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke tanah begitu dia keluar dari kamar tidur setelah mengisi sebagian besar baskom berisi air. Kebetulan pemilik rumah juga datang ke ruang tamu saat ini dan berteriak panik. "Terbakar, rumahnya terbakar. Bagaimana rumahku bisa terbakar tanpa alasan? Lihat, ada seseorang di sana. Itu pencuri. Dia pasti mengira rumah kita tidak memiliki barang berharga, jadi dia membakar rumah kita." Pasangan bodoh itu, alih-alih memikirkan cara memadamkan api, malah mengira Neza adalah pencuri dan pelaku pembakaran. Neza bangkit dari tanah. Setelah mendengar apa yang dikatakan pasangan itu, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak menyalakan apinya." Pasangan itu tidak mau mendengarkan penjelasan Neza, jadi mereka mengambil kain pel dan sapu lalu memukul Neza. "Sial, sial." Neza buru-buru meletakkan wastafel di kepalanya untuk memblokirnya 2 kali. Untuk mencegah dirinya dipukuli sampai mati, dia berbalik dan lari keluar dapur. "Api! Tangkap pencurinya!"
Cepatlah, jangan biarkan pencuri kecil yang menyalakan api itu kabur. Pasangan itu mengejarnya, berteriak minta tolong sambil berlari. Yaksa jelek, yang bersembunyi di kegelapan, diam-diam bersukacita dan mengipasi api di sampingnya. Setelah api benar-benar di luar kendali, dia terbang kembali ke pangeran ketiga untuk meminta pujian. Bagus sekali. Ayo pergi dan ikuti dia. Jangan biarkan anak itu benar-benar dipukuli sampai mati. Itu akan terlalu mudah baginya. Perintah pangeran ketiga. Segera, seluruh desa disiagakan, dan semua orang mengejar Neza dengan tombak, tongkat, dan benda lainnya, benar-benar mengira bahwa dia adalah pencuri yang menyalakan api. Neza kecil yang malang berlari secepat yang dia bisa, tetapi dengan cepat dikepung oleh penduduk desa. Bukan aku yang menyalakan api, sebenarnya bukan aku. Neza kecil berjongkok di tanah dan meletakkan baskom di atas kepalanya, berteriak dengan gemetar, sangat ketakutan. Tidak ada yang mendengarkan penjelasan kecil Neza. Penduduk desa yang bodoh itu benar-benar dibutakan oleh amarah. Neza kecil sekarang tidak memiliki kekuatan sihir dan tidak berbeda dengan anak biasa. Begitu banyak penduduk desa yang sudah lama memukulinya sampai mati dengan satu tongkat. Melihat Neza kecil itu akan mati mengenaskan di bawah tongkat, tiba-tiba angin kencang datang dan menghempaskan kerumunan itu, lalu terdengar teriakan. Sekelompok pria bodoh bahkan tidak menyadari bahwa dia masih anak-anak. Apakah mereka ingin membunuhnya dengan melakukan hal kejam seperti itu? Setelah angin kencang berlalu, orang-orang menstabilkan tubuh mereka dan melihat seorang wanita cantik melindungi Neza kecil, dan dua pria muda dan seorang pria tua berdiri di samping. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin ikut campur dalam urusan usil seperti itu? Saya melihatnya menyalakan api dengan mata kepala sendiri. Bahkan seorang anak kecil pun tidak bisa melepaskannya begitu saja. Saya pikir Anda dan dia berada dalam kelompok yang sama, dan Andalah yang menyalakan api. Jangan biarkan mereka kabur, cepat tangkap mereka. Lian menggelengkan kepalanya dan diam-diam menghela nafas setelah mendengar apa yang dikatakan penduduk desa. Dia tidak ingin menjelaskan apapun lagi, dan hanya berkata kepada yang lain, ayo pergi. Bab 1386. Tentu saja, penduduk desa tidak bisa menghentikan Lian dan kelompoknya, tapi begitu Lian bergerak, seorang pria berwajah jelek melompat keluar dengan pedang berkepala hantu. Kalian menyalakan lampu di toilet, memang benar ada jalan ke surga tapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka tapi kamu pergi saja ke sana. Yasha meraung marah, mengayunkan pedang berkepala hantu di tangannya dan menebas Lian yang berjalan di depan. Dari mana datangnya orang gila ini? Lian sedikit terkejut, tapi dia tidak akan pernah berdiri di sana dan membiarkan pihak lain menyerangnya. Sambil berpikir, pedang spiritual Tianshan terbang ke arahnya. Terdengar suara, pop. Karena tidak mengetahui identitas lawannya, jurus Lian terbilang belas kasihan. Tidak langsung membunuh lawan, melainkan hanya melewati bahu lawan. Ah! Yasha menjerit kesakitan dan melompat mundur, tapi tidak ada rasa takut di wajahnya, malah dia terlihat seperti pembunuh. Hati-hati, dia adalah yaksa yang sedang berpatroli. Lisan, Raja Neraka dari Istana ke-10, berteriak dari belakang. Patroli yaksa. Lian tiba-tiba menyadari bahwa Neza Naohai telah membunuh yaksa yang sedang berpatroli terlebih dahulu, dan kemudian mulai bertarung dengan pangeran ketiga Raja Naga. Pada saat yang sama, saya juga mengetahui apa yang terjadi dengan api tersebut. Lian melihat kembali ke Neza, yang sedang kesurupan, dan kemudian melihat kembali ke Sun Hai Yaksa, dan berkata, saya baru berada di tahap awal alam spiritual tingkat pertama, dan saya bukan lawan saya di semuanya. Aku juga tidak akan membunuhmu hari ini. Kamu, lebih baik segera pergi. Sun Hai Yaksa mendengus dingin, mengulurkan tangannya dan mengusap wajahnya, sambil berteriak, Huff, jika kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu. Lian mengerutkan kening dan menemukan bahwa penampilan Sun Hai Yaksa telah berubah. Ada kristal tambahan di dahinya, yang merupakan pecahan dari manik ajaib. Dengan bantuan pecahan manik ajaib, tubuh Sun Hai Yaksa mulai membesar, menjadi monster dengan tinggi 2 kaki. Pedang berkepala hantu yang semula dipegang di tangannya kini seperti tusuk gigi dan dibuang oleh Yasha yang sedang berpatroli. Kemudian dia melihat petugas patroli yaksa mengulurkan tangan dan menusuk tulang rusuknya sendiri, mengeluarkan tulang rusuknya dari dalam. Tulang rusuknya berubah menjadi pisau tulang yang mengerikan ditiup angin. Cek, cek. Patroli yaksa tertawa aneh, menatap Lian dan berkata dengan sinis, Nak, bukankah kamu mengatakan bahwa aku bukan lawanmu? Bagaimana dengan sekarang? Alam spiritual tingkat kedua. Pantas saja Sun Hai Yaksa begitu sombong. Ternyata karena evolusi pecahan manik ajaib, dia memiliki budidaya spiritual tingkat kedua. Setelah tertawa aneh, dia mengambil tulang di tangannya dan menghancurkannya ke arah Lian. Lian mundur dan menghindari pukulan itu. Tuan, biarkan aku yang melakukannya. Wu Liuqi melompat ke depan dan berkata, Tidak, aku hanya ingin meminjamnya untuk melatih gerakanku. Lian berkata bahwa dia menyerang lebih dulu, dan dengan gerakan tubuhnya, lebih dari selusin sosok muncul mengelilingi yaksa yang sedang berpatroli. Patroli yaksa tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu, jadi dia mengambil tulang di tangannya dan menghancurkannya sesuka hati. Lian mencibir, dan sambil berpikir, pedang roh Tianshan menyerang Sun Hai Yaksa lagi, dan kali ini mengenai bagian vitalnya. Sun Hai Yaksa baru saja menderita kekalahan dari pedang roh Tianshan dan buru-buru mengubah serangannya menjadi pertahanan.
Sial, sial, sial. Ada suara benturan di udara, dan tidak peduli dari sudut mana pedang roh Tianshan menyerang, itu akan terhalang oleh tirai pedang. Cekikikan. Patroli yaksa tertawa aneh lagi, dan berteriak tanpa pamrih, "Nak, coba saya lihat apakah kamu punya keahlian lain, tunjukkan semuanya." Lian mengangkat tangan kanannya, dan seekor burung api terbang. Itu adalah burung Phoenix api merah yang tersembunyi di telapak tangannya. Begitu yaksa yang berpatroli melihat api merah Phoenix, dia segera menyadari bahwa itu bukan api biasa dan tidak berani melawannya. Dia buru-buru mundur dan menebas 3 kali di udara dengan pisau tulang di tangannya. 3 serangan pisau tulang berturut-turut seperti 3 gelombang, menyerang api merah Liefeng satu demi satu. Phoenix api merah itu ganas, tetapi ia tidak dapat bergerak maju untuk beberapa saat dan benar-benar terhalang di udara. Patroli yaksa hanya perlu menghindari pedang roh Tianshan dan Phoenix sengit api merah. Dia tidak tahu kapan Lian berlari di belakangnya, dengan cahaya budak emas menyinari seluruh tubuhnya, dan meninju dia. Suara, boom. Patroli yaksa menghantam tanah seperti bola meriam. Setelah berjuang untuk bangkit, kekuatan spiritualnya meledak, membentuk gelombang di udara dan membungkusnya. Entah itu pedang spiritual Tianshan atau Phoenix sengit api merah, semuanya terhalang oleh gelombang kekuatan spiritual ini. Lian tidak setuju, mengeluarkan Thunder Arrow dan menembaknya. Suara, boom. Panah petir yang mengenai gelombang spiritual hanya menyebabkan gelombang fluktuasi, tetapi tidak benar-benar menghancurkannya. Sun Hai yaksa tertawa dan berkata, "Wah, kamu masih terlalu muda. Tidak peduli trik apa yang kamu gunakan, kamu tidak dapat menghancurkan tubuh rohku." Lian tertawa aneh, menyingkirkan pedang roh Tianshan, Phoenix api merah, panah guntur, dan harta karun lainnya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak seketika, mengembunkan pilar spiritual di udara. Setelah melihat ini, Lisan mencondongkan tubuh ke dekat Wu Liuqi dan berbisik, "Senior, bagaimana tubuh roh Lian bisa menjadi pilar? Apa gunanya?" Wu Liuqi hanya terbatuk-batuk tetapi tidak berkata apa-apa karena dia tidak tahu. Tepat ketika Lisan mengira tubuh roh Lian dapat digunakan seperti tongkat, dia melihat pilar itu berubah dan dikompres menjadi bentuk pisau. Mengubah tubuh roh. Wu Liuqi berteriak dengan sedikit emosi. Mengubah tubuh roh. "Senior, maafkan saya karena bodoh, apa itu tubuh roh yang berubah?" Lisan dengan rendah hati meminta nasihat. Wu Liuqi berdeham dan berkata, "Wajar jika kamu belum pernah mendengarnya, karena perubahan roh sangat jarang terjadi, dan seseorang mungkin tidak muncul setiap 10.000 tahun, jadi tentu saja tidak ada yang mengetahuinya. Adapun yang dimaksud dengan ruh yang berubah, secara sederhana berarti ruh dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, pilar yang baru saja Anda lihat dapat disebut tubuh utama, dan pedang di depan Anda adalah wujud transformasi. Bentuk roh yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda pula. Kamu harus mengetahui hal ini, bukan? Bentuk yang ditampilkan oleh roh yang berubah seringkali lebih kuat daripada bentuk roh tunggal, dan semakin banyak jenis perubahannya, semakin besar kekuatannya." Kata-katanya berhenti sebentar, lalu dia menatap Lian penuh harap, mengulurkan tangannya untuk mengelus janggutnya dan berkata, "Aku tidak tahu berapa banyak bentuk yang dapat diambil oleh tubuh rohnya yang berubah." Ketika Wu Liuqi menjelaskan kepada Yao Shan apa itu tubuh roh yang berubah, pedang yang diubah oleh kekuatan spiritual Lian telah memenggal kepalanya. Patroli yaksa tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi ketika pedangnya jatuh, dia menyadari keseriusan masalah ini dan buru-buru mundur, tetapi itu masih satu langkah terlambat. Tubuh roh pelindungnya tidak mampu menahan serangan pedang spiritual, dan dipecah oleh pedang tersebut. Jika dia tidak menghindarinya tepat waktu, Sun Hai yaksa akan dipotong menjadi 2 dengan pisau seperti tubuh roh pelindungnya, dan bahkan sekarang salah satu lengannya telah patah. Bagaimana mungkin? Bagaimana tubuh roh dengan kekuatan spiritual tingkat pertama bisa menghancurkan tubuh roh pelindungku dengan kekuatan spiritual tingkat kedua? Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Patroli yaksa berteriak dengan panik, tidak dapat mempercayainya fakta di hadapannya. Bab 1387. Tubuh roh pelindungnya patah dan salah satu lengannya patah. Patroli yaksa benar-benar panik. Dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk kotoran dan menyerang Lian, lalu berbalik dan lari. Lian tidak ingin kotor oleh kotoran, jadi dia mundur untuk menghindarinya, tapi matanya tertuju pada Sun Hai yaksa, dan dia melihat sesosok tubuh berkedip dan menghalangi jalan Sun Hai yaksa. Pangeran ketiga. Sun Hai yaksa berteriak panik dan berlutut di tanah. "Saya tidak tahu apakah itu karena rasa sakit di lengan saya yang patah atau rasa takut di hati saya, tetapi seluruh tubuh saya gemetar. Hal-hal yang tidak berguna." Pangeran ketiga memarahinya dengan dingin. Patroli yaksa merasa tidak enak, berbalik dan ingin melarikan diri, namun tubuhnya terkurung dan tidak bisa bergerak. Pangeran ketiga mengulurkan tangannya dan meraihnya di udara. Dengan suara pop, kepala Sun Hai yaksa meledak, tetapi pecahan manik ajaib itu jatuh ke tangan pangeran ketiga. Pangeran ketiga. Lian mengerutkan kening dan menyadari bahwa pria tampan di depannya adalah pangeran ketiga Istana Naga Laut Cina Timur yang dikuliti oleh Nessa. Apakah sejarah terulang kembali? Lian berbalik dan melirik ke arah Nessa. Pria kecil itu meringkuk di sana dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia jelas belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. "Hehe." Lian tersenyum pahit di dalam hatinya.
Dengan penampilan Neza saat ini, belum lagi dia mengalami kram dan melepaskan pangeran ketiga Istana Naga, sudah merupakan keajaiban dia bisa menyelamatkan nyawanya. Adapun pecahan manik ajaib, pangeran ketiga menjabat tangannya dengan keras dan pecahan manik ajaib itu menghilang. Apakah kamu pangeran ketiga Istana Naga yang bereinkarnasi? Lian bertanya. Pangeran ketiga meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi arogan di wajahnya dan mendengus dingin. Wah, aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu menyakiti yaksa yang sedang berpatroli, kenapa kamu tidak bunuh diri secepatnya? Bunuh dirimu. Jelas sekali kamulah yang membunuh yaksa yang berpatroli itu sendiri, tapi kamu benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Lian juga meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan arogan, kamu baru saja bereinkarnasi. Bagaimana jika kamu adalah pangeran ketiga Istana Naga? Aku tidak takut membuatmu takut. Aku adalah anak angkat Ratu Ibu dari Barat. Bahkan jika kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggilku, kakek, kamu berani menyerangku di sini, kenapa kamu tidak bunuh diri dan meminta maaf? Pangeran ketiga mengerutkan kening dan menatap Lian dengan mata dingin, berpikir jika apa yang dikatakan Lian benar, maka dalam hal senioritas, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memanggil kakek Lian. Tapi kesombongan pangeran ketiga sudah mencapai tulangnya. Bagaimana dia bisa mengakuinya? Dia mendengus dan berteriak, dari mana asalmu, bocah nakal yang berani berpura-pura menjadi anak angkat Ibu Suri. Hari ini aku akan membunuh kamu demi surga. Pembohong kecil ini. Tunggu sebentar, menurutmu ini apa? Lian langsung mengeluarkan perintah Ibu Suri. Pangeran ketiga diam-diam terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat Ibu Suri Ling yang sebenarnya di kehidupan sebelumnya, dia masih tahu seperti apa rupa Ibu Suri Ling nyata dan terasa dingin di hatinya. Apakah kamu benar-benar ingin merendahkan diri di depan Ang Li? Tidak. Jika pangeran ketiga tidak bisa melakukannya, dia tidak bisa bergerak maju, dan itu juga tidak mungkin dalam kehidupan ini. Dunia ini bukan lagi dunia asli. Jadi bagaimana jika kamu benar-benar anak angkat Ibu Suri? Kamu hanya berada di alam spiritual penaklukan tingkat pertama. Hari ini aku akan memberitahumu apa artinya menjadi raja oleh kekuatan. Pangeran ketiga merasa sedikit marah. Dia meraung dan menjentikkan jarinya ke arah Lian. Kekuatan spiritualnya mengembun menjadi setetes air di udara dan menyerang seperti peluru. Pangeran ketiga dapat meraih kepala Sun Hai Yaksa di dalam kehampaan, jadi kekuatannya secara alami lebih tinggi dari Sun Hai Yaksa. Bahkan jika dia tidak berada di alam spiritual tingkat ketiga, dia pasti mendekati puncak alam spiritual tingkat kedua alam. Kematian bisa dibayangkan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Lian tidak punya waktu untuk mengelak dan secara naluriah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Namun, dia mendengar suara, letupan, dan bahunya langsung ditembus. Sangat berisiko. Jika langkah ini mencapai titik penting, Lian mungkin sudah mati. Pangeran ketiga mengerutkan bibirnya, seolah dia tidak puas dengan efek pukulan ini. Yuqi melayang ke arah Lian, membungkuk dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, budak tua ini tidak melindungi tuannya dengan baik, tolong hukum aku. Dia berhenti sebentar, menatap pangeran ketiga di seberangnya, dan berkata dengan dingin. Tuan, izinkan saya pergi dan membunuh naga jahat ini. Pangeran ketiga memperhatikan Yuqi sejak awal, tetapi tidak dapat mengetahui identitas Yuqi. Inilah yang benar-benar membuatnya tabu. Pada saat ini, ketika dia mendengar Yuqi membuka mulutnya dan berkata bahwa dia akan membunuhnya, pangeran ketiga sangat marah dan pada saat yang sama dia waspada menghadapi semua perubahan. Cedera di bahunya tidak serius kecuali rasa sakitnya. Mengingat tingkat kultivasi Lian, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Yuqi, bagaimana Neza bisa pulih? Ini. Yuqi ragu-ragu dan berkata, saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi seharusnya mungkin untuk mengaktifkan garis keturunan dan memulihkan ingatan sebelum reinkarnasi setelah melalui bencana dan membuka lubang surgawi. Jadi Neza perlu membunuh naga jahat ini lagi. Lian bertanya dengan sedikit cemas. Jika itu masalahnya, itu akan sangat merepotkan. Bagaimana Neza bisa mengalahkan pangeran ketiga saat ini? Yuqi berpikir sejenak dan berkata, secara teoritis, memang begitu. Mungkin beberapa rangsangan dapat mengaktifkan garis keturunannya. Dirangsang. Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, dan dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Dia terbang ke samping Neza dan bertanya, apakah kamu tahu siapa dirimu? Neza menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah seperti ini sejak aku bisa mengingatnya. Aku tidak punya nama dan aku tidak tahu siapa aku. Kalau begitu biar ku beritahu, kamu adalah Neza, kata Lian. Neza. Neza tertegun sejenak, lalu bertanya, siapa Neza? Neza adalah kamu. Kamu membunuh yaksa yang berpatroli di laut, memenggal kepala pangeran ketiga Istana Naga, dan mengembalikan tulang ayahnya demi masyarakat dunia. Kemudian, kamu membuat masalah di Laut Cina Timur demi orang-orang di dunia. Kamu adalah makhluk abadi yang agung di langit. Lian berkata dalam satu tarikan napas. Neza menatap Lian dengan tatapan kosong, dan butuh waktu lama baginya untuk berbicara, apakah saya benar-benar sekuat itu? Mengapa saya tidak mengetahuinya? Lian tidak terburu-buru. Dia berbalik dan menunjuk pangeran ketiga Istana Naga di udara, lalu berkata, dia adalah naga jahat yang kamu bunuh saat itu. Dia bereinkarnasi seperti kamu.
Dia adalah malapeta kamu. Selama kamu membunuhnya, kamu baru bisa menjadi dirimu yang sebenarnya. Bunuh dia. Neza menatap pangeran ketiga Istana Naga, gemetar, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Kamu harus melakukannya bahkan jika kamu tidak bisa melakukannya, atau kamu akan mati. Setelah Lian mengatakan ini, dia mengulurkan tangan dan meraih kerah Neza dan melemparkannya ke arah pangeran ketiga Istana Naga di udara. Ah! Neza berteriak ngeri, mengepalkan tangannya dan menutup matanya tanpa melihat. Pangeran ketiga Istana Naga, yang awalnya tenang, benar-benar sedikit panik saat melihat serangan Neza. Dia secara naluriah melepaskan energi spiritualnya dan mengambil gerakan bertahan. Bang! Seolah-olah dia telah menabrak dinding besi yang tak terlihat, Neza menjerit dan jatuh ke tanah, mengeluarkan jeritan menakutkan lainnya. Bab 1388. Saat Neza hendak menyentuh tanah, sebuah bola kekuatan spiritual membungkusnya dan menggantungnya di udara. Bukan Lian yang menyelamatkan Neza, tapi pangeran ketiga. Lian sedikit mengernyit saat melihat ini, dan merasa sedikit kecewa. Bukankah terlalu mudah bagimu untuk membiarkanmu mati seperti ini? Pangeran ketiga mengulurkan tangannya, dan Neza terbang ke udara dengan posisi sejajar dengannya. Aku tidak ingin menjadi Neza, dan aku tidak ingin menjadi pahlawan, tolong lepaskan aku. Neza menyeka air mata dan memohon untuk nyawanya. Kegembiraan yang baru saja muncul di hati pangeran ketiga pun padam. Dia memang orang di depannya adalah reinkarnasi Neza, tapi apa yang dilakukan Neza sungguh mengecewakan. Bahkan jika dia merokok Neza sekarang, Pan Papi tidak bisa memuaskan keinginannya untuk membalas dendam sama sekali. Pangeran ketiga secara alami mendengar percakapan antara Lian dan Wu Liuqi barusan, dan tahu bahwa Neza hanyalah manusia biasa sekarang. Tidak, harus dikatakan bahwa dia adalah seorang pengemis kecil yang lebih buruk dari seekor semut. Apa perbedaan antara membunuhnya dan meremas semut sampai mati? Lian kecewa, dan pangeran ketiga bahkan lebih kecewa lagi. Tidak, setidaknya aku ingin dia mengingat siapa dia. Dengan pandangan dingin, mata pangeran ketiga tertuju pada Lian. Mungkin karena penampilan Lian sebelumnya terlalu luar biasa, pangeran ketiga berencana menggunakan Lian untuk operasi. Dengan jentikan jarinya, tetesan air lainnya mengenai Lian. Lian sudah bersiap dengan baik kali ini dan terbang untuk menghindari serangan itu sebelum tetesan air menghantamnya. Pangeran ketiga mencibir dan menjulurkan jarinya lagi. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tetesan air berubah menjadi ribuan partikel selama penerbangan dan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Lian mengangkat tangan kanannya, dan burung phoenix merah menyala berubah menjadi dinding api untuk melindunginya. Engah, engah. Tetesan air langsung menguap setelah mengenai dinding api. Seperti kata pepatah, api dan air tidak cocok. Kemampuan pangeran ketiga adalah kemampuan air, dan dia paling membenci orang dengan kemampuan api. Saya melihat pangeran ketiga mengangkat tangan kirinya, menghadap Lian dengan telapak tangannya, dan berkata dengan suara rendah, di belakang saya ada laut, saya ingin melihat apakah api berpendar dapat merebus laut. Setelah mengatakan ini, kekuatan spiritual pangeran ketiga meledak, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangan pangeran ketiga seperti senapan mesin definisi tinggi. Sebagai api yang aneh, tidak menjadi masalah bagi api merah Liefeng untuk membunuh musuh di alam spiritual tingkat pertama, tetapi masalahnya adalah api adalah musuh air, dan air adalah musuh api. Bahkan jika pangeran ketiga hanya menggunakan air laut biasa, ia tidak dapat menahan air dalam jumlah besar. Phoenix api merah masih dapat bertahan pada awalnya, tetapi secara bertahap mulai bergerak mundur, terlihat sedikit lemah. Melihat ini, Lian memadatkan tubuh rohnya, mula-mula seberkas cahaya, kemudian berubah menjadi pedang besar untuk membunuh pangeran ketiga Istana Naga. Tahukah Anda, pedang kekuatan spiritual ini baru saja membunuh Sun Hai Yaksa, yang juga berada pada kekuatan spiritual tingkat kedua. Bahkan jika tingkat budidaya pangeran ketiga lebih kuat dari Sun Hai Yaksa, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyakitinya. Ketika pangeran ketiga Istana Naga melihat Lian menyerang dengan tubuh rohnya, dia mendengus dengan nada menghina. Sambil menyerang api merah Liefeng dengan tangan kirinya, dia mengangkat tangan kanannya dan meraihnya ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, cakar naga melintas di udara dan langsung meraih pedang spiritual yang dipadatkan oleh Lian. Kemudian terdengar suara pop dan pedang spiritual Lian hancur berkeping-keping oleh genggaman lawan. Tubuh roh pangeran ketiga Istana Naga mungkin adalah seekor naga. Lian sudah memikirkan hal ini, tapi dia tidak menyangka pihak lain tidak benar-benar melepaskan tubuh roh itu sama sekali yang menghancurkan tubuh rohnya sendiri. Kekuatannya berbeda. Cakar naga yang terkondensasi dari kehampaan tidak berhenti setelah menghancurkan tubuh naga Lian, tapi terus bergerak maju untuk meraih Lian. Tubuh spiritual Lian hancur dan pikirannya rusak. Senang rasanya bisa berdiri di udara, jadi tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Wu Liuqi telah berdiri untuk melindungi formasi. Setelah melihat ini, dia buru-buru terbang dan menarik Lian kembali. Pada saat yang sama, dengan jentikan lengan bajunya, dia menyebarkan cakar naga. Pangeran ketiga Istana Naga bergoyang di udara, menatap Wu Liuqi dan berteriak, "Orang tua, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak saya akan membunuh Anda juga." "Serangga kecil bodoh, kamu ingin membunuhku. Mengapa kamu tidak buang air kecil saja dan tunjukkan dirimu untuk melihat apakah kamu mampu," kata Wu Liuqi sinis. Pangeran ketiga Istana Naga selalu sombong dan sombong.
Intervensi Wu Liuqi telah membuatnya tidak bahagia, tapi sekarang dia diejek oleh Wu Liuqi, yang membuatnya semakin marah. Yah, orang tua, awalnya aku tidak ingin membunuhmu. Karena kamu sangat mencari kematian, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian menangani yang lain. Pangeran ketiga Istana Naga berhenti sejenak, menatap ke arah Neza yang terkurung di udara olehnya, dan bersenandung lembut dan berkata, Neza, awas, apapun yang terjadi selanjutnya adalah gara-gara kamu. Tidak, tidak. Neza menggelengkan kepalanya dengan panik, menatap Pangeran ketiga Istana Naga dengan ekspresi memohon di wajahnya. Pangeran ketiga Istana Naga menjadi semakin bangga saat melihat ini. Semakin Neza terlalu bangga, semakin dia ingin menghancurkannya. Agar tidak membuat Neza kesal, dia tidak segan-segan membunuh semua orang di sini, termasuk penduduk desa yang tidak bersalah. Bagaimanapun, Pangeran ketiga Istana Naga tidak berani meremehkan Wu Liuqi sama sekali, dan langsung menggunakan tubuh rohnya untuk bertarung. Kekuatan spiritual terkondensasi menjadi naga ganas di udara, dan menyerang Wu Liuqi dengan gigi dan cakarnya. Namun Wu Liuqi tidak menggunakan tubuh rohnya, dia juga tidak mengeluarkan botol giok yang dia gunakan saat berhadapan dengan Zurong Buhui, dia juga tidak mengeluarkan ikat pinggang yang sering dia gunakan dari suatu tempat, lalu melambaikan kocokan itu menghantam naga itu di udara. Anehnya, setelah Wu Chen melambaikan tangannya, naga spiritual yang dipadatkan oleh Pangeran ketiga Istana Naga sepertinya dicambuk oleh cambuk yang tak terlihat, menghindar ke kiri dan ke kanan saat Wu Liuqi melambai. Kedua belah pihak baru saja bertukar beberapa gerakan, tetapi Pangeran ketiga Istana Naga sudah sedikit tidak mampu bertahan. Wajah tampannya tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan satu atau dua pecahan manik ajaib besar dan kecil muncul di dahinya. Saat pecahan manik ajaib muncul, Pangeran ketiga Istana Naga mulai membesar, berubah menjadi naga raksasa dan bergabung dengan naga spiritual di udara. Bedanya, jika diperhatikan lebih teliti, Anda akan menemukan ada dua hiasan mirip permata di dahi naga, yaitu dua pecahan manik ajaib. Setelah bertransformasi menjadi wujud naga, Pangeran ketiga Istana Naga tidak langsung menyerang Wu Liuqi, melainkan berbalik dan terbang ke laut. Ingin melarikan diri. Salah. Naga itu kembali ke laut, dan Pangeran ketiga Istana Naga ingin menggunakan kekuatan air laut untuk menyerang Wu Liuqi. Begitu Lian memikirkannya, dia melihat Pangeran ketiga Istana Naga, yang telah tenggelam ke laut, muncul kembali di kolom air dan berbicara dengan kata-kata manusia, manusia bodoh, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan alam. Begitu Pangeran ketiga selesai berbicara, ia melihat permukaan laut yang semula tenang menjadi kasar. Di saat yang sama, air laut naik dan langsung menghantam desa kecil yang baru saja terbakar. Dalam menghadapi bencana alam, masyarakat tampak begitu tidak berdaya dan ditelan laut sebelum sempat bereaksi. Jangan sakiti mereka. Mereka semua tidak bersalah. Neza menggelengkan kepalanya dan berteriak, suaranya perlahan naik dari rendah ke tinggi. Bersambung.